Saya merasa sangat senang sekali bertemu dengan teman-teman lama gitu ya, yang dulu masih sangat culun-culun gitu, sangat lugu-lugu. Dan tentu pasti sudah ada banyak perubahan, perubahannya pasti mengembang ke kiri dan ke kanan, seperti itu ya. Dan sudah banyak, apa namanya, yang mengikut di belakang gitu ya, mungkin ada yang 2, ada yang 3 gitu kan. Semuanya sudah berkeluarga di sini teman-teman ya? Ada yang belum berkeluarga di sini? Ada, Kak. Oh, ada ya? Ini Petrus siapa ya? Kak Petrus, Kak Jakarta, Petrus, Kak. apa kabar Petrus? Oke, ya. Saya dikasih tema adalah God's grace is enough, gitu ya. Jadi kita mau merenungkan kembali anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita sepanjang tahun 2010 yang sudah 2020. 2020 yang barusan lewat, dan bagaimana kita juga tetap akan berjalan dari anugerah ke anugerah berikutnya, kan tentu seperti itu ya di tahun 2021. Teman-teman sekalian, memang kita memasuki tahun yang sulit di 2020 ya. Tidak pernah ada orang yang memprediksi bahwa akan seperti itu terjadi ya. Saya juga tidak pernah memprediksi bahwa kita akan ketemu lewat muka seperti ini ya. Kalau nggak ada corona kita pasti nggak akan seperti ini kan gitu ya. Tapi juga melalui virtual seperti begini, saya bersyukur juga saya memperhatikan banyak keluarga-keluarga itu semakin erat gitu kan ya. Tiba-tiba semuanya tidak boleh kemana-mana, semuanya harus tinggal di rumah gitu kan ya. Wah, saya punya seorang teman dan dia bilang begini, ya ini sih cerita anunya ya, cerita jeleknya. Karena corona ini dia tahu suaminya tuh punya pil gitu ya di luar gitu kan ya. Tapi syukurlah dia bisa dipulihkan oleh Tuhan gitu kan. Semuanya akhirnya tinggal di rumah. Yang tadinya mungkin saya sendiri juga sering sekali, saya setiap bulan tuh hampir 2 mingguan saya pasti di luar gitu ya. Dan di rumah rasanya senang sekali ya. Bisa lebih dekat dengan istri, lebih dekat juga dengan anak-anak, ada banyak waktu kita bisa berbagi dan semakin merenungkan anugerah Tuhan itu. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita akan merenungkan tentang anugerah Tuhan, saya mau mengajak kita untuk mungkin saling berbagi dulu, saling sharing dulu sedikit gitu ya. Karena kita ini kan semua sudah sebagai orang tua ya. Kita punya anak-anak ya. Dan bahkan sekarang ini juga ada banyak sekali berita-berita yang kalau saya sendiri mengalaminya, teman saya itu satu persatu atau relasi saya satu persatu itu berguguran dan harus dikubur gitu kan karena corona. Dan inilah waktunya keterbukaan antar suami istri, naruh sertifikatnya di mana saja misalkan gitu ya. Depositonya di mana saja dikasih tahu semuanya kan gitu ya. Dan suatu saat artinya kematian itu bisa saja datang dengan tiba-tiba dalam hidup kita, kan gitu, dengan anggota keluarga kita. Nah, sebagai orang tua yang punya anak-anak gitu kan ya, kira-kira apa yang ingin diwariskan kepada anak kita? Coba sharing. Kalau misalkan Kak Ani, apa sih yang Kak ingin wariskan sebagai orang tua kepada anak? Silakan Kak Ani. Aduh, ini yang tua ditembak dulu ya, Nyoman. Lo kan paling muda tuh Ani tuh. Aduh, paling muda ya. Aduh, apa yang diwariskan ya? Mau wariskan rumah, perusahaan, juga nggak ada ya. Aduh. Iya, iya, yang pasti kan kita sama-sama sudah belajar begitu ya waktu kita di Salatiga, apa sih setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan gitu ya, terus kita mau apa gitu ya, kita mau hidup kita dipimpin Tuhan, kita mau hidup kita dipakai Tuhan begitu ya, agar yang memang Tuhan rencanakan buat kita itu terjadi begitu ya dalam hidup ini. Jadi ya saya pikir itu terus yang saya ingat gitu ya. Oke, jadi Tuhan memberikan anugerahnya diberi anak begitu ya. Saya diberi anak 2 begitu ya, jaraknya jauh begitu ya. Jadi satu udah gede, satu masih kecil gitu. Jadi ya terus
Cukup kayaknya, nunggu Nyoman dulu kali ya. Iya, jadi ya mau diwariskan ya pasti iman kepada Kristus begitu ya. Bagaimana hidup anak-anak bisa dituntun Tuhan, mereka menemukan apa yang Tuhan memang ingin mereka kerjakan di dunia ini, begitu. Yang sementara ya, tadi seperti Nyoman sampaikan ya, kita nggak tahu nih ya, tiba-tiba nih banyak teman yang nggak kenal usia ya sekarang ya, aduh, kaget begitu, aduh. Ya ini banyak kehilangan juga sih di masa-masa ini begitu ya, sedih gitu ya. Jadi ya semakin merenungkan ya hidup kita ini memang singkat, ya sudah kita kerjakan, kita lakukan yang memang Tuhan ingin kita kerjakan di waktu yang Tuhan beri. Begitu sih Ya, terima kasih. kira-kiranya. Ya. Esther, apa yang ingin kamu wariskan sama anak-anakmu, Esther? Urutan tua kedua ya, Esther. Karena kebetulan kelihatan di screen saya, jadi langsung. Dia kayaknya nembak yang kenal-kenal aja, Mbak. Habis ini yang on kamera dimatiin ini. Ya harusnya kalau urut tua Petrus dulu tuh. Oh iya, benar. Oh, jangan begitu, dah. Gimana? Apa yang ingin kamu wariskan kepada anakmu? Apa ya? Ya, basically paling enggak ya satu tadi yang seperti Mbak Ani bilang, iman yang pasti itu. Karena itu yang jadi pegangan nanti buat anak-anak ke depan begitu. Dan itu suatu hal yang nggak mudah untuk tetap menjaga itu di masa-masa sekarang ini begitu kan. Kadang kalau dulu masih belum nggak ada pandemi, mungkin kita bisa kontrol, ayo ke sekolah minggu, ayo ke gereja begitu masih bisa diarahkan ya. Kalau untuk pandemi ini semua online misalnya begitu, untuk menjaga sikap mereka ketika mereka beribadah itu agak susah juga begitu. Untuk bisa mereka duduk, apalagi anak-anak untuk duduk lihat laptop yang mereka setiap hari sudah harus seperti itu suatu hal yang sulit, suatu hal yang nggak mudah. Dan sekarang ya satu hal yang diwariskan adalah iman dan juga mungkin membentuk karakter mereka ya, karena itu yang buat mereka jadi orang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang bisa dengan terpaan apapun mereka bisa tetap berjuang begitu. Kalau saya sih itu sih. Oke, terima kasih. Ada lagi satu orang? Silakan. Apa yang ingin Anda wariskan buat anak-anak? Oke, Kak. Aku. Ya. Ya, ini pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang saya mestinya jadi gini. Iya ya, apa ya, gitu kan. Karena kita nggak tahu nih usia kita. Nah, sekarang dikasih kesempatan untuk persiapkan. Jadi ini pertanyaan yang bagi saya bagus sekali gitu ya, untuk memikirkan hal ini. Dan waktu Kak Nyoman nanya ini ya saya mulai berpikir iya ya apa ya gitu. Kalau itu menjadi warisan tentunya perlu dipersiapkan begitu. Betul. Yang saya pikirkan adalah tentunya pengenalan akan Allah itu. Karena itu menjadi hal yang utama untuk dia ya untuk menghadapi tantangan hidup ini yang nggak mudah. Itu sih Kak. Ya. Bagaimana memperkenalkan Allah kepada anak-anak? Nah, itu menjadi selanjutnya ya. Terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, sebagai orang tua, biasanya kita itu berpikir, atau pada umumnya orang itu berpikir, saya itu ingin mewariskan rumah kepada anak saya itu ingin mewariskan mobil kepada anak saya ingin mewariskan tanah kepada anak saya, kan gitu. Semua sesuatu yang atau perusahaan kepada anak-anak kita, kan gitu. Nah, semua pada umumnya orang itu berpikir seperti itu. Tapi saya senang tadi mendengarkan sharingnya bahwa sebagian besar itu semua ingin mewariskan iman kepada anak-anaknya. Nah, saya juga demikian, teman-teman sekalian. Jadi, apalagi sekarang ini situasinya sangat berbeda sekali dengan situasi kita dulu, gitu kan ya. Semua serba digital, semua teknologi, semuanya apapun ada di internet, orang bisa melihat gitu kan. Dan orang tuh semakin bergunakan nalar rasionya semakin tajam gitu ya, semakin bahkan banyak akhirnya juga tidak mempercayai lagi kepada Alkitab seperti itu. Nah, ketika ditanya apa yang ingin saya wariskan kepada anak-anak saya ngomong langsung beberapa kali kepada anak saya bahwa saya mungkin tidak bisa mewariskan seperti orang lain, dia bisa mewariskan sesuatu yang besar gitu ya. Tapi ada hal yang utama yang semua orang cari,
Apa yang semua orang cari? Semua orang beragama cari. Apa yang orang beragama cari? Adalah mati masuk surga, itu yang dicari. Kan semua tujuan agama begitu. Apapun agama kita berbeda, tapi semuanya ingin mati masuk surga. Artinya apa? Yang semua orang cari adalah bagaimana bisa mendapatkan keselamatan itu. Dan untuk mendapatkan keselamatan itu tentu anak-anak kita harus mengenal siapa Allah yang papanya atau mamanya sembah selama ini. Dan saya itu menerapkan kepada anak-anak saya untuk mereka membaca Alkitab setiap hari. Supaya mereka tahu siapa Allah yang papanya, mamanya sembah selama ini. Dengan dia membaca Alkitab setiap hari, dia akan mengenal siapa Allahnya. Seperti itu. Dan setiap ada pertanyaan-pertanyaan, karena sekarang ini kita harus membuka ruang yang lebih besar kepada berbagai macam pertanyaan. Gitu kan? Makanya sekarang sangat terbuka sekali di YouTube debat-debat yang menyerang seperti itu, dan itu pasti juga muncul dalam pertanyaan pikiran mereka, dan kita harus bisa menjawab sebagai orang tua. Nah, gitu. Jadi anugerah keselamatan itu yang kita harus kasih tahu kepada anak-anak kita, kepastian di dalam Yesus itu, dan itu ya Alkitab sebagai acuan dasar yang tidak bisa bergeser sampai kapanpun. Saya beberapa kali ingatkan kepada anak saya bilang begini, suatu kali jikalau di dalam pikiran kamu dan kamu meragukan sedikit saja kebenaran firman Tuhan itu, berarti kamu sudah ada di jalan yang berbahaya. Wah, gitu. Jadi apapun kata orang, kapanpun kamu hidup, sampai kapanpun kamu berakhir hidup kamu, jangan pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran firman Tuhan. Nah, terima kasih teman-teman semua. Dengan demikian akhirnya juga pasti juga akan memikirkan lebih serius tentang bagaimana memberikan teladan iman. Kan gitu. Kita mungkin tidak bisa memberikan iman, tapi kita bisa memberikan teladan iman. Karena anak-anak adalah plagiator ya. Jadi yang menjiplak, meniru apa yang biasa dilakukan oleh orang tuanya. Jadi kadang-kadang kita suruh, ayo baca Alkitab, ayo saat teduh, gitu kan. Wah, seperti begitu kepalanya pasti tambah keras. Tapi kalau dia lihat papa mamanya suka melakukan hal itu, dan dia pasti meniru. Saya ingat ketika anak saya masih kecil, setiap dia baru bangun, dia pergi ke kamar saya dan dia lihat saya sedang membaca Alkitab, dan dia selalu bertanya, apa yang papa lakukan? Papa sedang baca Alkitab. Lama-lama dia mulai membaca sendiri. Dan akhirnya saya belikan supaya terus dengan buku saat teduh. Sampai suatu kali ketika ada seminar hamba Tuhan dari Korea tentang saat teduh di Manado, anak saya sempat diundang untuk menjadi memberikan testimoni ketika melakukan saat teduh seperti itu. Apalagi zaman sekarang susah dikasih tahu kan, kita nggak bisa kasih tahu sekarang. Yang kita hanya bisa berikan adalah teladan seperti itu, dan mereka melihat secara langsung seperti itu. Nah, teman-teman, ketika kita bicara soal anugerah, ya, apa anugerah terbesar dalam hidup kita? Ya kan? Apakah makan kita cukup? Apakah sekolah kita cukup? Ya. Nah, kalau kita bicara soal anugerah, ya, paling tidak itu ada dua hal yang saya akan bagikan malam hari ini. Kita akan melihat dari konteks yang sempit, yaitu tentang keselamatan. Anugerah terbesar kita mungkin tidak bisa memberikan deposito, kita tidak bisa mewariskan perusahaan, kita mungkin tidak bisa mewariskan rumah yang besar, tapi ada yang lebih besar daripada segala-galanya, ya, adalah ketika kita memperoleh yang namanya anugerah keselamatan, dan itu kita kasih tahu kepada anak cucu kita. Kalau kita bicara soal keselamatan, ya, dan melihat urut-urutannya, ini pasti dulu sudah mahir ya waktu ikut KTB ya. Pertama, kita harus bersyukur bahwa kita ini adalah orang yang telah dipilih, ya. Semua teman-teman dalam Zoom ini yakin bahwa teman-teman adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan? Ya. Kapan kita dipilih oleh Tuhan, ya? Kalau kita melihat teks firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 4, 5 dan 11, di situ dikatakan begini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Oh, jadi ternyata Allah memilih kita bukan waktu baru kita mau mengatakan, oh ya Yesus saya percaya Engkau. Tapi Allah telah memilih kita. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Dan dikatakan juga supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Jadi dari semula kita sudah ditentukan. Oleh sebab itu,
kita harus bersyukur sekali berada dalam ruang Zoom pada detik ini, karena Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Bahkan di 2 Tesalonika 2 ayat 13 juga dikatakan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk apa? Untuk diselamatkan. Jadi teman-teman, kalau Allah tidak memilih kita, maka kita pasti tidak akan ada di dalam ruangan ini. Setuju? Karena Allah telah memilih kita, maka kita ada di sini. Kalau Allah telah memilih kita, bagaimana dengan orang-orang yang tidak dipilih? Kadang-kadang itu muncul dalam pemikiran kita. Bukankah Allah itu bisa seolah-olah menjadi Allah yang sangat pilih kasih? Karena dia hanya memilih kita. Nah, saya itu belajar itu begini. Memang setiap kita memiliki yang namanya kehendak bebas. Tapi ketika Allah menetapkan dan ketika kita menggunakan hak kehendak bebas kita untuk memutuskan, tidak akan pernah bertentangan. Jadi ketika ketetapan Allah tidak akan pernah bertentangan dengan kehendak bebas kita. Jadi kalau ada orang biasanya mengatakan, wah karena dia tidak dipilih ya wajar dong dia tidak usah percaya kepada Yesus dan dia nggak diselamatkan, tidak usah diinjili, seperti itu. Itu salah. Semua orang harus diinjili. Dan ketika dia, kalau dia misalkan tidak dipilih oleh Allah, ketika dia menggunakan hak bebasnya itu, dan dia memilih untuk tidak percaya. Nah kalau kita ini ada di sini dan kita menggunakan hak bebas kita untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, kita perlu bersyukur bahwa kita itu telah dipilih oleh Allah. Yang kedua, setelah kita dipilih, kita mengalami namanya kelahiran baru. Dalam Yohanes 3:5 dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Titus 3:5 mengatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita bisa diselamatkan setelah kita dipilih, kita mengalami kelahiran yang baru. Kelahiran yang baru dimulai bukan pada waktu orang itu dibaptis. Kelahiran yang baru terjadi ketika orang itu merespon dengan iman yang benar, dengan iman yang menyelamatkan, bahwa dia mau percaya kepada Yesus. Dan Roh Kudus yang melahirkan kita secara rohani, dia membersihkan kita, dan sehingga kita menjadi baru di dalam Tuhan. Dan itulah kita semua. Yang ketiga, kita dipanggil oleh Allah. Jadi kita dipilih, dan mengalami kelahiran yang baru, dan kita dipanggil oleh Allah. Roma 8 ayat 30 mengatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Kisah 16 ayat 14 dikatakan, Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kalau Tuhan tidak membuka hati kita tidak akan mungkin bisa percaya dengan sungguh-sungguh bahwa yang menjadi manusia yang datang untuk menyelamatkan kita. Dan itu anugerah terbesar, teman-teman. Yang berikutnya adalah kita diberikan anugerah berupa iman atau pertobatan. Yohanes 6 ayat 44 mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada seorang pun kalau bukan Bapa yang menarik. Jadi kita ditetapkan, orang ditetapkan itu ditarik oleh Bapa. Teman-teman ditetapkan, teman-teman ditarik oleh Bapa. Kalau saya, sebagian besar pelayanan saya adalah pelayanan penginjilan. Saya menjadikan bersaksi atau menceritakan Injil sebagai life gaya hidup saya.
Setiap minggu saya pasti menceritakan Injil. Dan Tuhan menuntun orang-orang yang ditarik untuk bertemu dengan saya dengan cara-cara yang macam-macam. Waktu lalu ada orang dari Lombok, ya, dia sering jualan sama saya gitu kan. Saya ini usaha untuk dapur saya itu beli kerajinan teman-teman dan saya kirim ke Jepang seperti itu. Nah ini orang dari Lombok ini, wah dia sudah 5 kali kawin, ya. Yang terakhir dia sudah ordernya gede gitu kan. Terus ditinggal sama istrinya, pergi sama yang lain. Wah dia sepertinya bingung. Dan dia ingin sekali bertemu dengan saya. Berapa kali dia minta waktu untuk bertemu dengan saya. Saya selalu menghindar. Karena saya ingin melihat sejauh mana keseriusan orang ini. Apakah dia mau bertemu dengan saya hanya untuk mencari solusi masalah dalam rumah tangganya. Dan suatu kali ketika kami bertemu dan dia mengatakan kepada saya itu begini, Pak, saya ingin ikut Bapak. Maksudnya ingin ikut saya itu bagaimana? Saya ingin ikut Bapak jadi orang Kristen. Oke. Kebetulan saya waktu itu adalah hari Sabtu, besoknya saya akan ada melayani ibadah minggu di Tabanan, di suatu kampung. Dan dia mau ikut. Oh, enggak, kamu enggak usah ikut karena ini lagi corona. Gini saja. Kalau memang kamu ingin jadi orang Kristen, saya atur teman waktu itu hari Senin, kita akan bicara tentang iman Kristen. Wah, dan dia datang. Dan dalam keadaan dan dengan penuh air mata, dia mendengarkan cerita saya tentang Yesus yang menyelamatkan. Nah, orang-orang yang semacam ini, siapa yang menarik hatinya? Kalau bukan Bapak. Ada seorang yang sudah lama sekali bekerja bersama dengan saya. Dan dia sudah sakitnya sangat parah sekali, gitu kan. Dan dia bilang begini, saya mau Bapak mendoakan saya. Saya ini heran ya, karena kenapa? Dia ini tidak pernah mengatakan apapun tentang sesuatu gitu ya, tapi mungkin dia mengikuti dari Facebooknya saya bahwa saya itu sering kasih ayat firman Tuhan. Jadi menurut dia saya ini seorang rohaniawan gitu kan, atau tanda kutip kalau orang Bali itu spiritual gitu. Ini spiritualnya tinggi gitu kan ya. Dan dia sampai menangis di depan anak-anaknya, saya mau Bapak mendoakan saya. Nah karena dia sudah menangis itu, saya tuh melihat kenapa orang itu bisa menangis sampai begitu. Kalau bukan hatinya ditarik oleh Bapak, dia tidak mungkin akan bisa seperti itu. Nah, sebelum saya berdoa, supaya Bapak tahu saya mau minta kepada siapa. Bapak perlu mendengar cerita saya. Ceritalah saya tentang Tuhan Yesus. Dan itu anugerah terbesar, teman-teman. Yaitu menceritakan karya Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan. Dengan kata lain juga ketika kita menceritakan Injil, menginjil itu bukan dari gaya hidup. Kalau gaya hidup kita harus menjadi orang baik, itu adalah kewajiban. Tapi menginjil adalah mulut kita bercerita tentang karya Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Kisah 11 ayat 18 itu mengatakan, jadi kepada bangsa juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Sebab kepada kamu dikaruniakan untuk apa? Percaya kepada Kristus. Jadi Allah mengaruniakan kita iman untuk percaya. Kalau kita tidak diberikan iman itu, maka kita tidak akan pernah bisa percaya. Sebab itu kalau hari ini kita duduk bersama-sama seperti ini, kita berbagi bersama-sama dan kita merenungkan, mungkin ada memang masalah memang berat. Persoalan-persoalan memang berat datang dalam hidup kita. Tapi itu melebihi dari anugerah keselamatan yang kita terima. 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh apa? Oleh Roh Kudus. Makanya kalau saya juga sedang menceritakan Injil dan akan menceritakan Injil, terus ada orang berusaha memprotek dirinya sedemikian rupa dengan cara berbagai macam hal yang dia lakukan untuk supaya jangan sampai saya menceritakan Injil. Menurut saya, dan saya biasanya langsung saya hentikan itu. Karena kenapa? Menurut saya mungkin dia itu kambing, bukan domba. Karena kenapa? Hanya domba mendengar suara gembala. Kan gitu. Kan Tuhan Yesus menghendaki kita bukan mencari kambing yang sesat, tapi mencari apa? Domba yang sesat. Kan begitu kan?
Jadi kalau ada orang sedang mau diceritakan dan dia melawan dan atau berusaha untuk bahkan menyerang balik iman Kristen, oh berarti dia masih kambing ini kan gitu kan. Domba dia pasti nurut dan dia pasti mau mendengarkan dan dia pasti mau diarahkan. Nah, makanya benar kata firman Tuhan, yang kita cari apa? Domba yang sesat, bukan kambing yang sesat, ya. Nah, terus berikutnya, dengan semua itu yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita akan mengalami yang namanya pembenaran. Kita ini bukan orang benar ya, tapi kita dibenarkan. Dibenarkan karena apa? Karena Kristus yang benar. Dan kita dikuduskan di dalam Yesus, dikhususkan, dipisahkan. Dan kita mengalami penebusan dan mengalami keselamatan. Di sini dikatakan ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Itu yang terjadi ketika Yesus di kayu salib. Ya. Tidak ada satupun orang yang benar. Ketika di dalam Yesus, barulah kita bisa dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus. Nah, selanjutnya, Roma 8:3 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Kita sudah dipanggil oleh Yesus, kita dipilih oleh Yesus, kita lahir baru, kita diberikan iman, mereka kita juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Yang berikutnya kita diberikan ketaatan dan kesetiaan. Nah, kalau Tuhan Yesus itu hanya datang mau menyelamatkan kita, teman-teman pasti sudah diselamatkan? Kalau saya boleh bertanya. Kalau hari ini meninggal dunia sudah yakin pasti masuk surga? Sudah? Anggu itu ada anggu yang ragu kah? Atau anggu sukacita dan kemuliaan. Dan Tuhan yang memberikan kita ketaatan dan kesetiaan. Karena kenapa? Jika ada roh Allah di dalam diri kita, kira-kira roh Allah akan menuntun kita melakukan yang jahat atau melakukan yang baik? Kira-kira roh Allah akan menuntun kita melakukan apa yang dia suka atau apa yang dia tidak suka? Pasti roh Allah akan menuntun kita untuk melakukan apa yang Allah suka. Sesekali memang mungkin kita bisa jatuh, bukan? Tapi untung bukan karena kesetiaan kita. Kadang-kadang ada orang mengatakan itu begini, kalau begitu enak ya jadi orang Kristen, toh sudah dijamin pasti kok, toh dosanya sudah dibayar lunas kok. Lebih baik kita bikin dosa saja. Nah, banyak sekali pertanyaan. Dulu saya juga waktu saya masih ikut di komsel-komsel, saya juga nggak bisa menjawab seperti ini, teman-teman. Saya menemukan sendiri suatu ilustrasi, dan ini saya bagi-bagikan juga dengan teman-teman saya, dan mungkin juga bisa berguna sama teman-teman yang lain. Kalau misalkan sekarang saya mengatakan kepada teman-teman semua, kapanpun kalian sakit, mau apapun tindakan medis yang dilakukan, di negara manapun di dunia ini, saya sudah bayar rumah sakitnya. Kira-kira teman-teman senang nggak? Senang nggak? Senang lah, mau stroke, mau apapun, masuk rumah sakit, dirawat, sampai tuntas, nggak perlu bayar. Sudah saya bayar. Tapi pertanyaan saya, apakah dengan demikian teman-teman senang masuk rumah sakit? Senang menjadi orang sakit walaupun sudah dibayar? Tidak mungkin, orang normal seperti itu. Sama, orang yang di dalam Yesus, ada Tuhan Yesus di dalam hatinya, keselamatan dijamin oleh Yesus. Dosa sudah diampuni 2000 tahun yang lalu dan sudah selesai. Bahkan sampai dosa masuk liang kubur pun sudah diselesaikan. Artinya tidak ada hutang dosa. Apakah dengan demikian lalu senang bikin dosa? Orang yang di dalam dirinya ada roh Allah tidak mungkin akan berpikir demikian. Karena kenapa? Pasti ada yang tidak enak, ya kan? Begitu jatuh menyadari bahwa itu salah. Dan untung bukan karena itu kita masuk surga, tapi karena anugerah dari Tuhan. Ibarat apa namanya? Ayam dan bebek. Kalau ayam kita lemparkan ke kolam air,
Kira-kira dia akan ngapain? Dia akan berenang atau dia akan berusaha terbang dan keluar dari kolam? Dia pasti akan segera keluar dari kolam. Karena kenapa? Bukan habitatnya, dia nggak suka. Coba kalau bebek kalian lempar ke dalam air kolam. Wah, dia langsung berenang, gitu kan. Karena itu habitatnya. Demikian pula kalau kita sudah di dalam Yesus. Ya. Dosa itu bukan habitatnya kita lagi. Tapi ketika kita kecemplung lagi, kita pasti ingin segera keluar. Dalam ilustrasi yang lain saya suka pakai ilustrasi Kristen babi dan Kristen domba. Ya. Teman-teman, domba itu hidupnya apa? Bersih atau kotor? Bersih kan? Domba itu binatang yang sangat lugu. Kalau yang domba itu kalau gembalanya berjalan itu bukan di belakang, gembalanya itu berjalannya di depan. Domba itu mengikuti gembala. Kalau kita gembala sapi kan sapinya berjalan di depan, kita tinggal atur talinya ke kanan, ke kiri. Kalau domba tidak, gembalanya berjalan di depan. Artinya, kalau yang ikut itu dia turun ke air, dia akan ngikutin. Nah, domba itu sukanya di padang rumput hijau, air yang tenang kan gitu. Tapi kalau dia kecemplung di pecek, di lumpur, apa yang segera dilakukan? Dia pasti berusaha segera keluar dan dia membersihkan dirinya. Tapi apa yang terjadi kalau babi kecemplung di dalam lumpur? Kecemplung, wah kita bersihkan, kita kita kasih sampo, kita kasih hair dryer pengering bulunya, kasih semprot harum. Begitu kita lepas, dia lari kemana lagi? Lagi lari ke lumpur. Nah, itulah Kristen babi. Jadi saya yakin teman-teman di sini tidak mau menjadi Kristen babi, tapi menjadi Kristen domba, ya. Oke. Nah, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapa yang meneguhkan kita? Siapa yang membuat kita setia? Tuhan Yesus membuat kita setia. Pada waktu kita tidak setia, yang Allah lihat adalah kesetiaan Yesus. Amin. Dan ia meneguhkan kita. Kalau Yesus yang meneguhkan kita dan memegang tangan kita, kira-kira dia akan menuntun kita berhenti sampai di tengah jalan atau sampai garis finish? Pasti sampai garis finish. Kalau Yesus yang memegang tangan kita dan menuntun kita, meneguhkan kita, kira-kira dia akan ajak kita murat atau sampai garis finish? Pasti sampai garis finish. Filipi 1 ayat 6 mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai. Yesus yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Roma 11 ayat 5 dan 6 dikatakan, demikian juga pada waktu ini ada tinggal satu sisa menurut pilihan, kasih karunia. Tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Artinya apa? Keselamatan yang adalah anugerah, pemberian dari Allah, cuma-cuma, tanpa kontribusi dari pihak kita, tidak bisa dikaitkan dengan suatu perbuatan. Jadi perbuatan kita tidak memberikan kontribusi dalam keselamatan kita. Saya ulangi ya. Karena keselamatan kita itu adalah kasih karunia. Makanya dikatakan, kalau itu kasih karunia, demikian juga pada waktu ini ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi kasih karunia atau anugerah tidak bisa dicampur adukkan dengan perbuatan. Perbuatan adalah hasil dari iman kita kepada Yesus. Perbuatan adalah hasil dari setelah kita diselamatkan, baru terjadi perbuatan yang diperhitungkan sebagai reward atau sebagai hadiah, bukan sebagai syarat. Syaratnya adalah percaya atau karena punya iman. Dan iman itu diberikan sebagai anugerah kepada kita. Dan itu adalah anugerah yang terbesar, teman-teman. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, diberikan dengan cuma-cuma. Seorang penulis buku mengatakan, William Temple mengatakan begini, all is of God, the only thing of my very own, which I contribute to my redemption, is the sin from which I need to be redeemed. Semua itu dari Allah. Satu-satunya hal dari diriku sendiri yang aku sumbangkan pada penebusanku
adalah dosa dari mana aku perlu ditebus. Sebab itu kalau hal ini terjadi dalam diri kita, apa yang kurang lagi daripada Allah, teman-teman? Ya. Kita boleh memiliki berbagai macam air mata dalam hidup kita, tapi setiap kita merenungkan bagian yang terbesar dari diri kita yang diberikan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus yang diberikan mati buat dosa kita, itu yang terbesar. Tidak ada lagi yang lebih besar daripada itu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Oleh sebab itu kita bisa mengatakan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jaminan yang pasti itu dari Tuhan. Boleh salah sama baca Yohanes 6 ayat 27. Protokol kesehatan saya setuju. Tapi perhatikan, bukankah dokter-dokter di rumah sakit itu sudah sangat menjaga protokol kesehatan? Bukankah dia sudah pakai semua, tapi juga bisa kena corona? Kan gitu. Ya kan? Ada yang mengatakan, aku di rumah saya tidak kemana-mana, tapi kok aku bisa kena corona? Gitu kan. Artinya memang kalau sudah diizinkan terjadi corona dan sampai harus mati, kita juga harus mengatakan apa? Puji Tuhan. Karena kenapa? Karena kehidupan kekal kita sudah dimulai ketika kita percaya dengan benar. Lalu apa yang harus kita takutkan lagi? Bukankah hanya satu yang ditakutkan oleh manusia, yaitu mati? Soal mati orang lain tidak tahu. Tapi Yesus sudah memberitahukan kepada kita. Lalu apa yang kita takutkan lagi? Kalau kita takutkan lagi, bukankah berarti kita meragukan apa yang Yesus katakan? Kalau Tuhan berbicara dan kita ragu, terus siapa lagi yang mau ngomong baru kita percaya? Wong Tuhan sendiri sudah ngomong kita tidak percaya kok. Oleh sebab itu ketika Tuhan sudah berbicara, apa yang kita ragukan lagi? Tapi seringkali yang menjadi keraguan kita adalah ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan pelanggaran, kita pikiran lama kita diingatkan bahwa sepertinya kita tercampakkan ke dalam api neraka. Ingat Roma 8 ayat 1 mengatakan, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Tuhan. Coba baca Yohanes 10:28, satu kali lagi. Yohanes 10:28. Daniel baca. Maaf Kak, di mana tadi Kak? Yohanes 10:28. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Iya. Dan aku, Yesus yang berbicara, memberikan hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal itu? Surga, keselamatan. Dan mereka, artinya kita yang sudah percaya, apa dikatakan? Mudah-mudahan, insya Allah, semoga, atau pasti? Yesus mengatakan pasti tidak binasa. Artinya kita itu pasti tidak dihukum dalam api neraka. Bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi sampai selama-lamanya. Artinya Yesus sudah menjamin mengatakan pasti. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Artinya tangan kita ketika kita percaya sudah dipegang oleh Yesus. Dan sedetik pun Yesus tidak akan melepaskan. Kalimat ini tidak ada di dalam kitab manapun. Ya. Kepalisa sedang menginjili seorang Madura. Dan dia mengatakan, saya bisa masuk surga Pak. Oh, taunya dari mana? Wah, dia sebutkan kalimat di Al-Quran. Bahasa Arab dia ngomong panjang gitu kan. Terus artinya apa Pak? Artinya begini-begini, insya Allah. Oh, baru insya Allah Pak. Itu kan artinya Bapak itu ngarep namanya. Tapi Yesus mengatakan pasti. Di dalam kitab manapun tidak ada kepastian. Yang ada itu hanya di dalam Injil. Kalau Tuhan sudah mengatakan pasti teman-teman,
terus di dalam hati masih ada keraguan, singkirkan itu semua. Itu adalah tanda, jangan berikan ruang ketidakpercayaan. Dan iblis itu sangat suka sekali bermain di sini. Dia membuat orang itu meragukan kebenaran. Yesus mengatakan, dan Yesus sudah kasih tahu bahwa waktu kita percaya, detik ini pun kita sudah diselamatkan. Dan itulah anugerah terbesar. Iblis itu kan kerjanya itu kan mencuri, membunuh, membinasakan. Dan dia sangat suka sekali waktu orang meragukan apa yang Yesus katakan. Dan itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan. Tidak ada lagi yang lain. Ya. Kadang-kadang orang mengatakan begini, buktikan Tuhan engkau sangat mengasihi saya, tunjukkan saya Tuhan engkau sangat mengasihi saya. Kita tidak perlu menanyakan bukti lagi. Karena kenapa? Sudah dilakukan sebelum kita lahir. 2000 tahun yang lalu. Dibuktikannya di atas kayu salib. Dan mencinta hingga berdarah-darah. Kata Bang Julianto seperti itu ya. Nah, itu sudah terjadi. Apa yang kurang lagi teman-teman? Ya. Yang kedua, waktu saya sudah, ini sampai jam 2 jam, sampai jam 8 ya? 1 jam saja ya? Sudah habis? 1 jam, Kak. Tadi Oh, mulai setengah 6. Oke, ini sebenarnya saya sudah habis ya? Sebentar lagi. Ada 15 menit. 15 menit lagi. Oke, kalau gitu saya ambil satu saja. Konteks yang lebih luas adalah bukan sampai di situ saja, tapi segala sesuatu ketika kita sekarang hidup, ya, kita melihat anugerah Tuhan. Keberadaan kita itu disebabkan oleh Allah yang harus kita ketahui. Dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu. Ketika semuanya sudah dijadikan, Tuhan menciptakan kita dan menempatkan kita, dan kita harus menyadari bahwa saya ini ada karena Allah. Terus kelanjutan keberadaan kita bergantung pada Allah. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Terus, oke, satu lagi, Anthony Hoekema mengatakan kita berhutang kepada Allah atas setiap nafas kita. Kita bereksistensi hanya di dalam Dia. Di dalam setiap gerakan kita lakukan, kita bergantung kepadanya. Kita tidak akan mampu mengangkat satu jari pun di luar kehendak Allah, teman-teman. Saya setiap bangun pagi, ya, ketika saya mengucap syukur sama Tuhan, saya sering mengatakan itu berulang-ulang kali. Tuhan, aku bersyukur, aku masih bisa menggerakkan jari-jariku. Orang yang lain sudah pada kena stroke semua, gitu kan. Sudah mulutnya sudah bengkok-bengkok. Tapi ketika aku masih bangun, aku bisa menggerakkan jari-jariku. Aku bisa masih berjalan dengan normal. Aku masih bisa melihat dengan normal. Aku bersyukur. Aku bersyukur Tuhan. Kadang-kadang kalau kita mengatakan aku berterima kasih hanya sekali gitu kan, kayaknya hanya sekedar di mulut. Sehingga waktu saya mengucapkan bersyukur dan itu saya ulang-ulang 2, 3, 4 kali, itu untuk memastikan bahwa aku bersyukur nggak dengan kesehatanku. Dan saya bersyukur Tuhan. Banyak orang biasanya lebih cenderung untuk meminta janji Tuhan. Ya. Bukankah engkau sudah berjanji Tuhan, gitu kan ya? Itu adalah salah satu ciri dari iman kekanak-kanakan, bukan iman seperti anak-anak ya. Iman yang kekanak-kanakan menurut saya teman-teman. Karena kenapa? Hanya anak-anak yang suka minta janji sama orang tuanya, betul apa enggak? Orang kan sering bilang, mari kita klaim kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berjanji begini. Wah, anak-anak kecil yang minta janji kepada papanya, tapi ketika diperintahkan nggak dilakukan. Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur setiap saat. Anugerah terbesar kita diberikan keselamatan. Kita masih hidup oleh karena Tuhan. Lalu apa yang kurang lagi? Saya dalam hidup saya mengalami juga yang namanya naik turun dalam berkeluarga. Ada banyak masalah. Saya melayani Tuhan, saya senang melayani Tuhan. 1000 wajah, perempuan, kebanyakan sama perempuan. Rambutnya rontok semua. Badannya kurus. Pipinya penuh dengan bercak-bercak. Dan dia sendiri itu takut melihat dirinya di cermin. Seperti pada saat dia mengatakan, apakah kita ini kena tutup ya Pak ya? Siapa yang ngajarin begitu? Dalam keadaan itu, seperti itu, saya bersyukur sama Tuhan. Dan saya belajar untuk setia sama Tuhan.
Tahun ini memasuki tahun yang keempat dan dia masih terus minum obat. Besok pagi, setiap bulan kami seperti itu. Dan kesusahan terjadi, waktu kita bisa melihat bahwa anugerah terbesar itu adalah keselamatan saja dijamin oleh Tuhan. Apalagi masalah sakit penyakit, apalagi masalah makan dan minum, apalagi masalah masa depan anak-anak kita. Bukankah kalau Allah itu menjadi Bapa kita, Bapak itu pasti bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Saya juga pernah mengalami namanya krisis finansial. Wah, hutang terbelit sangat berat sekali. Tapi waktu hidup di dalam kesetiaan, waktu tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Ketika mulai masuk corona di awal tahun lalu, sulit setengah mati. Saya kalau sore itu saya bikin sambal yang banyak gitu ya. Sore itu saya pergi ke depan, saya hanya beli ikan 1 ekor, 2 ekor yang kecil saja untuk saya makan gitu. Waktu masuk masa yang sulit, itulah waktu di mana iman itu menunjukkan buahnya. Bukan baru menanam, baru menabur iman. Kan firman Tuhan itu seperti benih, ya kan? Kalau kesulitan, ya benihnya ya kesulitan. Kalau kebahagiaan, ya benihnya kebahagiaan, kan seperti itu. Saya belajar untuk melihat atau mengingat kembali bagian firman Tuhan yang mengatakan bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari, kan gitu. Wah, selama ini mungkin saya bisa bicara kepada orang lain yang sedang mengalami masalah, dan sekarang saya juga mengalami masalah yang sama. Wah, mau bayar gaji karyawan juga nggak bisa. Wah, saya berdoa, Tuhan, hari ini saya lewat apa enggak? Saya itu hanya bergantung kepada Engkau. Malam hari selesai tidur, besok hari ini saya lewat apa enggak? Wah, Tuhan selalu punya cara untuk menyelesaikan masalah. Ketika pikiran kita fokus bahwa keselamatan saja dijamin oleh Tuhan. Apalagi soal hidup kita ini yang sangat mudah bagi Tuhan untuk menyelesaikan. Bersyukur melalui banyak air mata. Karena dengan air mata, kita tahu bahwa Tuhan itu hebat. Karena kenapa? Kemurnian iman kita teruji, terukur ketika hal tersulit kita hadapi dalam hidup kita. Dan terakhir-akhir kita mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidup saya bersyukur. Kita akan masuki tahun yang juga kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ya kan? Tahun-tahun yang susah orang memprediksi. Apapun yang akan terjadi, keselamatanku sudah dijamin. Dan aku tidak takut sedikit pun dengan apa yang akan datang ke depan. Silakan persoalan datang kalau Tuhan izinkan. Silakan masalah datang kalau Tuhan izinkan. Tapi bersama dengan Tuhan aku akan melewatinya. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan. Bapa, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, itu adalah pemberian terbesar. Anugerah terbesar bagi kami. Karena hanya dengan di dalam Yesus ada jalan untuk ke surga. Terima kasih untuk semua pelanggaran untuk dosa yang sudah Engkau hapuskan satu kali untuk selamanya. Dan kini kami hidup dalam anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk berbagai kesulitan yang datang dalam hidup kami. Terima kasih untuk berbagai tantangan yang datang. Terima kasih atas berbagai persoalan yang datang dalam hidup kami. Dan kami mau bersyukur bahwa ada yang lebih besar ketika kami melihat itu. Di atas semuanya itu, yaitu karya keselamatan di dalam Yesus itu. Itu yang menjadi pegangan kami. Itu yang menjadi acuan hidup kami, dan kami hidup menuju kepada satu titik, yaitu kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan alumni Perkantas ini. Setiap keluarga demi keluarga yang sudah hadir. Setiap telinga yang mendengarkan. Setiap bagian firman-Mu yang kami renungkan kembali. Yang mungkin kami sudah paham. Tapi ketika kami merenungkan kembali, itu menjadikan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Kami akan melanjutkan hidup kami sepanjang tahun ini. Dan bersama dengan Tuhan, kami akan dimampukan karena Engkau yang memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.